Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan pada random variable discrete yang bentuk distribusinya adalah disebut geometrik. Ya. Tadi kita sudah bahas ada uniform, kemudian Bernoulli, kemudian kumpulan Bernoulli menjadi binomial. Sekarang ada yang namanya geometrik. Ya. Jadi di Bernoulli ya, kita merepresentasikan probabilitas dari event ya, itu dari single trial yang punya dua nilai ya. Satu percobaan ya yang punya dua nilai. Jadi dalam konteks probabilitas itu sering juga kita gunakan terminologi trial ya untuk melempar koin ya, tapi dalam konteks dunia nyatanya itu juga seperti status pasien ya, kemudian hasil ujian dan segala macam ya. Nah, binomial tadi itu trialnya ya itu sebanyak n kali ya. Kemudian kita ingin merepresentasikan probabilitas dari k itu k ya, terjadi di antara n trials gitu. Itu binomial ya. Dan n trial di sini merefer pada Bernoulli ya. Beberapa Bernoulli berarti n Bernoulli gitu ya. Nah, sekarang ada beberapa contoh ya. Itu contohnya seperti ini ya. Contohnya ada beberapa kasus di dunia nyata ini yang kita tertarik ya dengan sebuah event yang kita tunggu, tapi sebelumnya itu ada event-event yang terjadi dulu ya. Jadi event yang kita maksud itu didahului dengan event-event lain gitu. Ini contohnya ya. Ini Tono ini dia terus-menerus melamar pekerjaan ya hingga akhirnya dapat ya, gitu. Nah, sekarang kita bertanya ya, berapa banyak dia melamar pekerjaan sampai akhirnya dia mendapat sebuah pekerjaan, mendapat sebuah posisi ya. Jadi ingin memodelkan pertanyaan semacam ini ya. Berapa banyak si Tono ini melamar pekerjaan hingga akhirnya dia mendapatkan gitu ya. Atau ini contohnya Tini ini latihan smash badminton ya. Kemudian dia latihan kan tidak mudah tuh smash badminton kan gitu. Harus tepat posisinya, kekuatannya dan segala macam sehingga tidak nyangkut di net gitu. Nah, ini pertanyaannya ya, dari latihan tersebut berapa banyak dia smash yang gagal atau tidak bisa melewati netnya ya. Itu sampai hingga dia berhasil ya dengan smash pertamanya gitu. Jadi berapa banyak smash yang gagal gitu. Ya. Jadi untuk model semacam ini ya, ini kita bisa menggunakan konsep dari random variable yang geometrik ya. Jadi di sini random variable yang geometrik ini untuk merepresentasikan ya jumlah trial ya tadi. Jumlah trial ya yang dibutuhkan atau yang terjadi ya sebelum event ya yang menjadi interest kita itu terjadi. Event di sini adalah smash berhasil, event di sini adalah mendapatkan pekerjaan gitu. Oke. Nah, jadi bisa kita bayangkan ya, kita itu lagi-lagi melempar koin 1000 ya. Ini contoh yang yang sederhana dulu gitu. Nah, kemudian kita tertarik untuk melihat angklung dari lemparan koin kita tersebut. Nah, bisa bayangkan mungkin untuk mendapatkan angklung tersebut ya dari lemparan kita itu mungkin butuh beberapa kali ya. Nah, di sini ya geometric random variable itu untuk memodelkan ya jumlah lemparan koin kita itu berapa kali sebelum kita berhasil mendapatkan angklung gitu. Jadi ini probabilitas dari X sama dengan K ya. K-nya itu adalah ketika angklung muncul ya, angklung. Nah, kita anggap sebelumnya adalah N ya, numbers terus, angka terus. N itu di sini numbers ya. Jadi lemparan keberapa gitu kan gitu. Ya, lemparan keberapa sehingga kita dapat angklung. Di sini berarti jumlah sebelumnya adalah K-1. Gitu.
Oke, jadi kalau bayangkan ini adalah deret ya, kita lihat ini adalah sebagai deret ya. Di sini ya, itu ada berapa posisi? K minus 1 gitu. K minus 1 karena K-nya ini bisa berapa saja. Bisa jadi setelah lemparan pertama kita sudah dapat angklung ya. Bisa jadi setelah lemparan kedua, bisa jadi setelah lemparan beberapa pun gitu. Nah, probabilitas munculnya angklung tadi adalah P, berarti probabilitas munculnya angka ya atau N ini adalah 1 kurangi P ya. Berapa banyak di deret angka ini dia muncul ya, itu ada di K-1 ya, bisa jadi di 2 tempat ya, bisa jadi di 2 tempat, berarti di sini pangkat 2 totalnya K-2 ya. Bisa jadi umpamanya K itu adalah angklung itu muncul ketika lemparan ketiga ya, berarti sebelumnya itu ada 2 kali melempar, itu bukan angklung ya. Berarti K-1 di sini dapatnya adalah 2 karena kita munculnya kan angklungnya ketiga ya. Berarti 2 lemparan sebelumnya ada 2 posisi, itu probabilitasnya adalah 1 kurangi P pangkat 2 ya. Ingat ya, pangkat di sini artinya untuk merepresentasikan lemparan yang independen gitu. Oke, dikalikan P ya. Sama juga ini lemparan independen dikalikan makanya produknya. Ya, bisa dibayangkan ya. Umpamanya P ini muncul di ketika lemparan ke 10, berarti 1 hingga 9 ya, ini itu posisinya ya, seperti 10 kurangi 1 di sini 9. Posisinya itu ada 9 posisi, setiap posisi itu probabilitasnya adalah 1 kurangi P ya, setiap lemparan maksudnya tadi ya. Oke, ini adalah geometrik ya, geometrik random variable. Sama ya, probability distributionnya di sini kalau kita total ya, mulai dari K hingga nanti tak berhingga gitu ya, untuk berapa semua kemungkinan K maksudnya ya. Jadi total dari probabilitas untuk setiap kemungkinan nilainya atau probability distributionnya itu selalu 1 ya, ini sudah hukumnya ya gitu. Nah, ini plotnya ya, ini kita lihat plotnya, dilihat dari plotnya ya. Ketika K itu semakin besar ya, ketika K semakin besar maka dia bentuknya itu decrease secara geometrik ya. Kita lihat probabilitasnya menurun ya, secara geometrik gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, umpamanya probabilitas angklung itu muncul pertama kali, kalau dia munculnya itu sudah sekian berarti dia kan P gitu ya. Ya, artinya kalau dia semakin muncul belakangan itu kan dilalui sekian banyak kemungkinan ya. Kalau ini semakin banyak, maka nilai ini adalah semakin kecil karena ini adalah probabilitas yang dikalikan probabilitas. Ya, semakin banyak ini berarti semakin besar ya. Semakin besar pangkatnya ya, ini akan semakin kecil nilainya ya. Betul ya? Semakin kecil nilainya dikalikan P, maka probabilitas ininya semakin kecil, semakin turun. Itu kenapa semakin K-nya semakin besar, probabilitasnya semakin turun. Ya, kembali ke sini tadi, ini semakin kecil dikalikan P, dapatlah probabilitas K yang semakin besar tadi turun gitu. Oke, baik. Sekarang ini ada satu nama distribusi random variable yang cukup terkenal ya, namanya Poisson random variable ya. Poisson ini juga nama orang setahu saya, nanti bisa dicek kalau tidak salah Perancis, kalau tidak salah ya, nanti bisa dicek ya. Sekarang contohnya begini ya, kasus-kasus di mana kita ingin merepresentasikan permasalahan, contohnya ya, ada berapa jumlah kecelakaan motor dalam hari tertentu, atau juga jumlah
pesawat yang mendarat ya dalam waktu tertentu, atau jumlah orang yang mengantri dalam 1 jam umpamanya di sebuah kasir. Nah, untuk merepresentasikan hal-hal semacam ini kita bisa menggunakan ya, Poisson random variable ya. Poisson random variable. Oke, ini dia PMF-nya. Jadi gini, kita langsung ke sini. Jadi probabilitas dari X sama dengan X ya, sama dengan X. Ini PMF-nya ya untuk oh ini nampaknya ini ada sebentar saya cek. Ini ada typo lagi ya. Jadi ini harusnya K ya. Saya perbaiki latihnya sekalian biar nggak lupa. Mohon waktu sebentar. Sudah saya perbaiki. Nanti insya Allah materi yang diupload yang benar ya. Oke, jadi ini probabilitas ketika X sama dengan K ya. Nah ini PMF-nya ya. Jadi menggunakan eksponensial di sini, dan di sini ada parameter lambda. Ini disebut rate parameter ya, rate. Nanti kenapa dinamakan rate gitu ya, ini sebenarnya merepresentasikan average ya, atau expectation ya, atau rata-rata ya, rata-rata kejadian ya, sebuah kejadian atau sebuah event itu terjadi ya dalam waktu interval waktu tertentu ya. Tergantung ya, kalau kasusnya nanti itu umpamanya jumlah motor kecelakaan dalam per hari ya, maka lambda di sini merepresentasikan rata-rata yang terjadi gitu ya, rata-rata jumlah kecelakaan motor yang terjadi dalam per hari gitu. Oke, kemudian begini bentuknya nanti bisa dan ingat lambda ini positif ya, karena ini kan dia tidak bisa negatif ya, jumlah kecelakaan dan segala macam tidak bisa negatif. Oke. Nah kita bisa tulis ya seperti ini ya. Jadi jumlah untuk semua probability distribution untuk setiap kemungkinan nilai K ya itu tentu 1 ya. Cuma menariknya di sini bisa kita tulis seperti ini, jadi lebih sederhana ya. Jadi ini eksponensial pangkat minus lambda ya, dikalikan ini 1, ini ketika K sama dengan 0, ini ketika K sama dengan 1 ya. Jadi kalau K sama dengan 0 kan ini berarti 0 dan ini 0 ya. Jadi 1 ya gitu. Berapapun pangkat 0 jadi 1, kemudian faktorial dari 0 juga 1 ya. Jadilah ini 1. Ya, kemudian pas ini pangkat 1 ya, jadi lambda dibagi ini 1 juga kan ya. Jadi lambda gitu. Nah, ini ketika seterusnya ya. Gitu, itu perlu dihitung tergantung berapa lambdanya. Namun kalau di total dia dapat 1. Oke, ya. Nanti kalau teman-teman tertarik lebih dalam ini ada penjelasan yang menarik dari
di artikel ya, di Toward Data Science, website Toward Data Science kalau tidak salah, nanti bisa diklik di link ini ya. Penjelasan yang ada ceritanya ya, jadi lebih naratif begitu. Ya, ini PMF dari Poisson Random Variable gitu. Nanti kita lihat contohnya setelah ini. Nah, Poisson Random Variable ini ya, itu parameter rate parameter ya atau lambda ini membentuk karakter dari sebaran datanya ya. Ini contohnya jika lambda lebih kecil dari 1, maka dia monotonically decreasing ya. Secara monoton dia turun ketika lambda lebih kecil dari 1 ya. Ingat, lambda adalah rate parameter atau rata-rata kejadian event dalam waktu tertentu ya. Rata-rata kecelakaan motor dalam hari tertentu ya. Itu berasumsi ada informasi tersebut ya, dan itu digunakan sebagai lambda. Dan jika lambda lebih besar dari 1 ya, kita lihat dia pertama akan naik ya, kemudian turun ya. Jadi pertama akan naik kemudian turun sebanyak ketika k-nya naik gitu. Oke. Nah, teman-teman lihat ya, lambda di sini ketika lambda sama dengan 3 ya, itu peak ya, puncak dari sebarannya itu juga dari 3 ya. Ini mungkin kalau nampaknya sama dengan 2 ya, tapi mungkin ya ini kalau di zoom ini nampaknya 3 lebih tinggi sedikit. Puncaknya adalah sama dengan nilai rate parameter lambdanya gitu ya. Mengapa? Karena ini juga secara tidak langsung itu merepresentasikan event rata-rata. Jadi kan yang paling banyak terjadi gitu dalam time interval yang tertentu tersebut ya, per hari ya, kalau kecelakaan motor dan segala macam. Jadi ketika kita melihat lambda sama dengan 3, nanti peaknya itu ada di 3 atau mungkin sekitarnya lah gitu ya. Oke. Nah, kalau dia nilai continue, biasanya nanti dia mendekati nilai integer terdekatnya ya. Kalau ini kan nilainya bukan integer ya, dia biasanya mendekati nilai integer terdekatnya. Ini kita lihat contohnya, dia mendekati 0 ya. Jadi peaknya ada di 0 karena ini nilai integer, jadi mendekati nilai integer terdekatnya. Maaf, ini karena ini desimal tadi ya. Jadi bisa kita lihat ini ya, ketika lambdanya 0,5 ya, itu dia mendekati integer yang terdekatnya. Jadi dia ke kiri sini. Jadi ini puncaknya peaknya. Dan ini informasi tambahan tadi ya, jika lebih kecil dari 1 maka dia monotonically decrease, secara monoton dia turun. Kalau dia lebih dari 1 naik dulu kemudian turun. Oke. Nah, ini tambahan ya, tambahan sebuah inilah bagaimana kita bisa menghubungkan konsep Poisson ini dengan distribusi binomial ya, gitu. Coba kita lihat, ini binomial dengan parameter n dan p sekian. N-nya 5 ya. Jadi bayangkan tadi, kalau tadi contohnya adalah ngelempar 10 koin ya. Ngelempar sebuah koin 10 kali gitu. Dan ini probabilitas ketika munculnya angklung contohnya. Ini sebaran datanya seperti ini. Ini K-nya ya. Oke. Ini ketika binomial parameternya n-nya naik menjadi 100, jadi bayangkan 100 kali lempar, dan ini muncul koinnya 0,03. Dan ini Poisson ketika lambdanya 3 ya, parameternya ini tadi langsung lambdanya ya. Yang menarik, ini mirip ya enggak, binomial ketika parameternya seperti ini dan Poisson ketika parameternya seperti ini, itu mirip ya. Mirip kan secara sebaran. Nah, bisa kita lihat ketika N dan P pada ini ya,
pada binomial. Ketika n-nya besar dan p-nya kecil, jadi banyak lemparan koin ya, tadi bayangkan ya, banyak tadi kalau tadi 10 ini jadi 100 lemparan, dan munculnya angklung itu semakin kecil ya. Sebuah binomial random variable itu bisa di-approximated ya, di-approximated menggunakan Poisson dengan lambda n kali p. Berapa lambdanya? Di sini kan 3, itu sama dengan n 100 kali p-nya 0,03. Gitu ya. Jadi kalau kita punya distribusi binomial dengan n-nya itu relatif besar dan p-nya kecil, ya, maka kita bisa merepresentasikan ini juga ya, dengan Poisson dengan lambda senilai n kali p. Ya, ini kan mirip. Gitu. Ya. Oke. Ya, jadi ini statement yang lebih formal bagaimana kita mengatakan ketika n itu besar ya. Kemudian ya ini berasumsi k sekarang fix dulu ya. Ya. Kita bermain di n dan p ya. Ketika n besar, k tentu fix. Kemudian p itu small, kecil ya. Itu kita bisa merepresentasikan ya kira-kira binomial ini ya, distribusi binomial ini bisa di approximated ya, kira-kira nilainya. Jadi dengan lambang notasi seperti ini, dengan Poisson distribution ya, dengan lambda nilainya sama dengan n kali p ya, begitu. Oke, ini contohnya ya, contoh dari Poisson random variable. Umpamanya diberikan informasi jika ada data 1000 kecelakaan motor per hari di Jogja. Ini datanya, per hari di Jogja itu ada 1000 motor ya, warawiri ya. Aslinya lebih lah ya, nampaknya ya gitu ya, tapi ini kira-kira lah 1000. Ada 1000 motor yang ada di Jogja dalam per hari. Nah, rata-rata itu 3 dari 1000 motor tersebut itu mengalami ya kecelakaan ya, kecelakaan. Di sini kita lihat ini rate-nya ya, 3 di antara 1000 ini adalah lambda. Ya. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan ini, berapa probabilitas ya paling tidak kita melihat ya, paling tidak kita melihat 2 kecelakaan per hari. Itu. Berapa probabilitas paling tidak kita melihat 2 kecelakaan per hari. Oke. Jadi probabilitas X lebih besar sama dengan 2 ya, ini artinya berapa probabilitas paling tidak kita melihat 2 kecelakaan per hari. Oke. Nah, di sini ya itu berarti probabilitasnya totalnya adalah 1 ya, dikurangi karena kita tidak ingin melihat probabilitas ketika X sama dengan 0 ya, ketika tidak ada kecelakaan sama sekali ya. Dan juga ketika kecelakaan sama dengan 1, karena kita ingin melihat kecelakaan at least 2 ya. Berarti 0 ketika X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 itu dikeluarkan probabilitasnya dengan cara 1 kurangi ini ya, P probabilitas ketika X sama dengan 0 dikurangi probabilitas ketika X sama dengan 1. Oke. Nah, menggunakan PMF dari Poisson tadi ya, berarti ini 1 ya dikurangi ya, eksponensial pangkat minus lambdanya ya, yaitu 3. Oke. Kemudian 1 plus 3 ya. Ini ingat kita tadi kembali ke sini. Ini ya bentuknya. Bentuknya yang ini ya. Jadi
ini at least 2 ya, at least 2 berarti kita tadi eksponensial pangkat 3 lambdanya ya. Kemudian at least 2 berarti di sini ketika 0 ya, itu kita masukkan ya, ketika K sama dengan 0 ya, berarti kita dapat di sini 1 ya. Dari mana 1? Tadi ingat ya, ini pangkat 0, ini 0. Kemudian ditambah ketika K sama dengan 2 ya. Kita dapat di sini lambda. Jadi langsung tambahkan lambdanya berapa? 3. Gitu. Ya, jadi itu kenapa kita dapat seperti ini. 1 dikurangi eksponensial minus lambda ya. Lambdanya 3. Kemudian di sini 1 ini dapatnya dari mana? Dapat 1 ini ya maksudnya. 1 plus 3 gitu ya. 1 ini dapatnya tadi dari persamaan eksponensial minus dari persamaan lambda pangkat K ya. Kemudian dibagi berapa tadi? Nah ini lambda pangkat K dibagi faktorial K ya. Lambda pangkat K dibagi faktorial K ya. Oke. Saya tulis saja sini. Jadi ini dapatnya dari lambda faktorial K dibagi lambda pangkat K dibagi faktorial K. Ya. 1 dari mana? 1 ini dari ketika K sama dengan 0 pangkat 0 ini ya, sama dengan 1 bagi 1 kan, dapatlah 1. Kemudian ini ketika K sama dengan 1, ini pangkat 1, ini pangkat 1 ya. Berarti berapa? Lambdanya tadi 3, berarti 3 bagi 1, dapatlah 3 gitu ya. Nah, kalau ini dihitung ya tinggal dimasukkan saja ini mungkin di R atau di kalkulator yang bisa, dapatlah 0,8. Ya, gitu ya. Semoga tidak bingung bagaimana menghitung bagian ini tadi. Ya. Berangkat dari sini tadi 1 dikurangi probabilitas ini dan ini ya. Dapatlah ini tadi dalam bentuk Poisson tadi. Oke, kalau kita extend sedikit ya, umpamanya ya, kita tahu ada paling tidak ada satu kecelakaan ya. Ini given ya, ini conditional probability ya. Kita diberikan informasi tambahan gitu. Sekarang dengan informasi tambahan ini berapa pertanyaan yang sama ya, berapa probabilitas ya total kecelakaan hari itu paling tidak 2 ya. Jadi sama menanyakan ini, hanya saja kita punya kondisi ya, X lebih besar sama dengan 1. Ini kondisinya ya. Ya, jadi seperti ini kita tuliskan. Sama pertanyaannya, probabilitas dari X lebih besar sama dengan 2, given ya ada knowledge tambahan X lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk menghitung probabilitas dari X lebih besar sama dengan 1, sama tadi yang dilewati berarti kan yang kita 1 kurangi probabilitas dari X sama dengan 0 ya. Itu berarti 1 kurangi eksponensial dari minus 3 itu dikalikan 1 di sini. Jadi tidak ditulis satunya ya, karena langsung saja dikalikan 1. Nah, 1 sini. Ini hasilnya. Kemudian untuk menghitung probabilitas X lebih besar dari sama dengan 2 given X lebih besar sama dengan 1 ya, dengan cara dibagi, dapatlah ini. Oke. Ya, sekian kuliah tentang discrete random variable ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.